Dia dipenjara 1000 tahun dengan dakwaan 977 kejahatan. Salah satunya yang paling parah dan kejam guys. Dia memaksa korban keguguran berulang kali. Oke guys, terima kasih kalian yang udah nyasar ke sini. Semoga kalian suka dengan konten ini. Jadi di sini kita akan membahas kasus ini guys. Kasus ini dikenal sebagai Cleveland Kidnappings. Tiga perempuan muda yaitu Michelle Knight, Amanda Berry, dan Gina De Jesus. Dan seperti yang kita ketahui guys, pelakunya adalah Ariel Castro. Jadi Ariel Castro ini dia lahir 10 Juli 1960 di Puerto Rico guys. Orang tuanya bercerai ketika dia itu masih kecil. Dia memiliki 9 saudara kandung guys. Saat masih kecil, Castro mengalami dan fisik sepanjang masa kecilnya. Dia di sejak usia 5 tahun oleh tetangga laki-lakinya di Puerto Rico dan juga pamannya. Dan ibunya juga kasar guys, dengan melakukan kekerasan fisik dengan memukulnya pakai tongkat guys. Dan pada saat dia masih SMP, dia ini diskor guys karena sentuh perempuan. Dan pada saat dewasa, dia ini tinggal bersama pacarnya yang bernama Grimilda Figueroa bersama orang tua mereka, guys. Setelah itu, pada tahun 1992, mereka berdua pindah ke rumahnya sendiri di Cleveland, guys. Nah, saat mereka tinggal berdua, guys, tragedi KDRT yang sangat parah ini terjadi, guys. Si Castro ini memukuli istrinya dengan mematahkan hidung, tulang rusuk, dan lengannya yang menyebabkan gumpalan di otaknya yang mengakibatkan tumor yang tidak dapat dioperasi. Wah, gila guys. Bayangin ada suami sekejam ini. Dan kalian tahu nggak guys? Parahnya lagi, dia juga melemparkan dari tangga atas guys. Dan itu mengakibatkan tengkoraknya itu pecah guys. Parah banget kan? Gak habis pikir ya ada orang kayak gini ya. Oke, dan kita langsung lanjut ke intinya saja guys. Modus penculikannya itu seperti si Castro ini menawarkan tumpangan guys dan mengantarkan korbannya masing-masing ini ke rumahnya. Dan korban pertama ini namanya Michelle Knight. Dia ini lahir pada 23 April 1981. Dia menghilang pada 23 Agustus 2002. Pada saat itu dia berusia 21 tahun. Dan selama 11 tahunnya guys, dia itu disekap di kamar gelap dan kecil, dirantai di dinding dan di leher, dan dipukul di fisik hampir setiap hari. Dia juga berulang kali guys. Dan parahnya lagi guys, Castro ini selalu membuatnya keguguran dengan cara brutal, seperti memukul dan menendang perutnya, yang mengakibatkan rahimnya rusak permanen guys. Dia kadang juga dibiarkan kelaparan sampai sangat kurus. Dia juga hampir tidak pernah keluar kamar, bahkan lebih parah dibanding korban lainnya guys. Dan korban yang kedua guys, namanya Amanda Marie Berry, yang lahir 22 April 1986. Dia menghilang pada 21 April 2003, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-17 guys. Saat itu pas dia lagi pulang kerja dari Burger King guys, dia ditawan atau dia diculik dari tahun 2003 sampai 2013 guys. Jadi 10 tahun. Dan pada tahun 2006 dia melahirkan seorang anak perempuan bernama Jo Kailin guys, hasil hubungan paksa dengan Ariel Castro. Dia dipaksa membesarkan anak itu di dalam rumah penyekapannya guys. Tapi justru kehadiran anaknya ini bikin dia jadi semangat untuk hidup guys. Dan pada tanggal 6 Mei 2013 dia berhasil melarikan diri dengan menghancurkan bagian pintu rumah dan berteriak minta tolong. Dan pada saat itu guys, ada seorang tetangga di sekitar situ, namanya Carles Ramsey. Saat dia mendengar teriakannya dan menolongnya, akhirnya semua korban ini bebas guys. Dan beruntungnya nih guys, setelah dia bebas, dia jadi aktivis dan pernah menjadi pembawa acara di radio lokal guys, dan menulis buku bersama korban terakhirnya, yaitu Gina De Jesus guys, tentang pengalaman mereka. Dan korban yang terakhir guys, namanya Georgina De Jesus. Dia lahir pada 27 Februari 1990. Dia diculik tanggal 2 April 2004. Umurnya saat itu masih 14 tahun guys. Saat itu dia lagi pulang sekolah. Jadi dia itu SMP guys. Dan jalan kaki bareng temannya. Dan
Kalian tahu nggak guys, ayah dari temannya ini dia adalah Ariel Castro guys. Di situ dia merasa aman dong, nggak ada curiga sama sekali karena ayah temannya. Dan tanpa basa-basi dia langsung ikut guys. Dari situlah dia diculik dan ditawan selama 9 tahun. Dia adalah korban termuda sekaligus yang paling pendek guys. Coba kalian lihat fotonya sekarang, dia itu kayak masih pendek ya. Kayak ada penyakit apa gitu. Tingginya itu cuma sekitar 147 cm aja guys. Dia disekap di kamar terkunci. Sama seperti korban lainnya. Dia juga dibelenggu rantai di awal-awal penculikannya. Dan dia mengalami kekerasan fisik dan secara berulang kali guys. Dia juga dikontrol penuh seperti tidak boleh keluar kamar sesuka hati. Dan semua kebutuhannya diatur oleh Sastro guys. Dia trauma psikologis mendalam guys. Karena diculik saat di usia 14 tahun. Berbeda dengan Amanda guys. Dan tapi Gina ini tidak melahirkan anak di rumah itu guys. Tapi penderitaan yang dia alami sangat berat. Jadi bisa dibilang Gina ini adalah korban termuda yang kehilangan masa remaja sepenuhnya guys. Dan akhir dari kasus ini guys, saat mereka pada kabur tanggal 6 Mei 2013, saat itu juga Sastro ditangkap hari itu juga. Dan pada Agustus 2013 di pengadilan, dia mengaku bersalah atas 937 dakwaan. Yang berisi dakwaannya itu guys, 512 dakwaan. Wah, gila banget gak guys ini orang guys. Dan 446 dakwaan penculikan dan 2 dakwaan pembunuhan dengan sengaja dan 7 dakwaan penyerangan berat dan 6 dakwaan dan 3 dakwaan membahayakan anak. Jadi sebenarnya dakwaannya itu 977 guys. Dia itu mengaku bersalah pada 937 dakwaan agar terhindar dari hukuman mati. Dan dia itu dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat dan tambahan 1000 tahun guys. Bayangin deh. Tapi guys, lebih mengejutkan lagi, pada September 2013 sebulan setelah masuk penjara, Ariel Castro ini ditemukan tewas gantung diri guys di selnya. Karena juga kayak nunggu 1000 tahun itu juga nggak mungkin guys. Jadi dia itu mempercepat ke neraka guys. Bisa dibilang gitulah guys. Oke guys, dan itu saja ya guys kasus yang bisa admin sampaikan. Semoga kalian suka dengan konten ini dan mendapatkan edukasi dari konten ini ya guys. Buat kalian yang suka langsung ikutin saja ya channel ini. Dan sekian, apabila dari admin banyak kesalahan kata atau kesalahan informasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys. Oke, tunggu konten selanjutnya bakal lebih menarik lagi.